Pagi itu matahari belum naik sepenuhnya. Kabut tipis masih menggantung di antara geng-geng sempit kampung kami. Aku menarik becakku keluar dari halaman kecil rumahku yang dikelilingi pagar bambu dan pot-pot tanaman. Bolu, jaga rumah, ya, Kaking. Orangnya tua itu hanya menguap dan kembali meringkuk di kursi kayu reot di teras. Aku mulai mengayuh perlahan, melewati jalanan yang sudah hafal oleh kakiku. Beberapa ibu menyapu depan rumah, pedagang dorong mulai lalu lalang, dan anak-anak kecil menatap becakku penuh semangat, berharap aku jadi penjemput mereka hari ini. Di persimpangan pasar, aku melihat Bu Rini, wanita paruh baya yang setiap hari menjual pecel di lapak pinggir jalan. "Pak D, kayaknya hari ini saya telat. Tolong antarkan ke pasar." "Ya," aku mengangguk dan tersenyum. "Ayo naik, Bu. Saya antarkan." Seperti biasa, kalau telat, pecelnya bisa basi nanti. Bu Rini tertawa. Obrolan ringan, tawa kecil, dan sapaan hangat menjadi bahan bakar semangatku setiap hari. Bukan uang, tapi keberadaan. Tapi tak semua mata memandangku hangat. Saat aku melewati perumahan elit yang letaknya bersebelahan dengan kampung kami, sebuah mobil SUV melambat di sampingku. Di dalamnya, sekelompok remaja tertawa sambil menurunkan kaca jendela. "Eli, tuh tukang becak zaman batu. Masih kuat, Pak? Jangan-jangan becaknya pakai wifi ya sekarang?" Aku tidak menjawab. Senyumku tak berubah. Telingaku sudah terlalu sering mendengar itu. Tapi jauh di dalam hati, aku menyimpan rasa yang berbeda. Menjelang sore, aku pulang. Rumahku sederhana, dindingnya dari kayu tua, atapnya sudah beberapa kali kutambal sendiri. Tapi di dalamnya, semuanya rapi dan bersih. Di pojok ruangan ada lemari tua, dan di dalam lemari itu tersimpan map biru aku. Membuka map itu perlahan, isinya sertifikat tanah, denah, dan catatan-catatan keuangan. Di antara lembaran itu ada secarik foto lama, aku, istriku, semasa hidup, dan orang tuaku di depan rumah tua yang kini jadi warisan terakhir keluarga. Tenang, aku belum saatnya membuka semuanya. Belum saatnya dunia tahu siapa aku sebenarnya. Malam itu, sambil menyeruput teh hangat, aku duduk di kursi depan rumah. Bolu melompat ke pangkuanku, mengeong pelan. "Hari ini kita dihina lagi, Bolu. Tapi tak apa. Hari ini mereka tertawa. Besok, kita yang membuat mereka terdiam." Di bawah cahaya lampu redup, aku membuka buku catatanku dan menulis. Tanah RW 3 sudah bisa diambil alih melalui koperasi. Tanah kosong belakang masjid. Pemiliknya ada di luar kota. Hubungi lagi. Harga pasar naik 8% bulan ini. Waktu sempit. Lalu aku menutup buku itu dan menatap langit. Dunia mungkin tak tahu siapa aku hari ini. Tapi tunggu saja, satu kayuhan becak bisa mengguncang kota. Aku mengayuh becak seperti biasa, menyusuri jalanan yang mulai dipadati anak sekolah, ibu-ibu yang belanja, dan pegawai kantor yang terburu-buru. Tapi yang paling menyakitkan bukan panasnya jalan, melainkan tatapan mereka yang selalu memandangku. Seperti batu di jalan, tak jarang aku mendengar gumaman, "Kasihan, udah tua masih narik becak. Pasti hidupnya nyesek." Eda yang pura-pura tak melihat saat aku lewat. Bahkan, ada yang memilih jalan memutar supaya tak bertemu denganku. Lucu ya, seolah-olah keberadaanku bisa mencemari pagi mereka. Di sudut gang dekat warung Bulastri, aku selalu berhenti. Di sana, ada dua anak SD yang setiap pagi kutumpangi becakku ke sekolah. "Pak, ayo kita terlambat nanti." Aku menoleh dan tersenyum. Dua anak kecil berambut cepak itu naik becak sambil tertukuk. Mereka tak pernah peduli aku siapa. Tak peduli bajuku lusuh atau becakku berderit. Yang mereka tahu, aku selalu tepat waktu dan tak pernah lupa membawakan permen kecil yang kubeli dari uang receh sisaan semalam. "Pak, Bapak dulu sekolah nggak sih?" "Dulu sekolah, tapi lebih banyak belajar dari jalanan." Mereka tertawa, tapi aku tidak. Sore hari, aku singgah di sebuah warung kopi. Di bangku sebelah, 3 bapak-bapak sedang main kartu dan tertawa keras. Salah satu dari mereka menatapku, lalu berkata cukup keras, "Itu tuh, yang kerjaannya cuma nganter orang muter-muter. Udah tua masih ngoyo. Udah saatnya pensiun." "Pak," yang lain ikut tertawa. Aku hanya menunduk, menyeruput kopi, lalu membayar dan pergi. Tapi langkahku sedikit lebih berat sore itu. Di kepalaku, aku mengulang kalimat itu. Dan seperti biasa, aku simpan di tempat paling dalam di hati. Di tempat yang penuh oleh kalimat-kalimat seperti itu, kalimat yang akan kujadikan batu loncatan. Malam itu, aku membuka kembali lemari tua. Kucingku, Bolu, ikut duduk di sampingku seperti biasa. Aku memandangi peta kampung ini, lengkap dengan coretan, tanda panah, dan catatan kecil. Aku sudah mengamati kampung ini selama 8 tahun. Siapa yang punya tanah di mana?
Aku tahu harga pasarannya. Aku tahu siapa yang menjual diam-diam dan siapa yang terdesak. Satu per satu. Semua tanah akan pindah ke tanganku. Tapi bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyelamatkan mereka dari kerakusan orang-orang di balik jas mahal itu. Kutarik sebuah kotak kecil dari bawah lemari. Di dalamnya ada kartu nama yang telah menguning. Di situ tertulis namaku lengkap, dengan gelar dan jabatan lama yang sudah lama kulepas. Aku bisa kembali ke dunia itu kapanpun aku mau. Tapi belum waktunya. Belum. Aku kembali ke ranjang. Sebelum memejamkan mata, aku menulis satu kalimat di buku catatanku. Mereka hanya melihat aku sebagai tukang becak, tapi aku sedang membangun kerajaan dari balik setang dan kayuhan. Aku menutup buku itu dan mematikan lampu. Bolu mengeong pelan lalu tidur di kakiku, dan aku pun tersenyum dalam gelap. Pagi itu berbeda. Saat aku hendak menarik becakku dari halaman, Burini penjual pecel langgananku datang, bukan dengan senyum seperti biasa, tapi dengan wajah panik dan mata sembab. Pak, tolong antar saya ke kelurahan. Ada orang datang, katanya tanah saya mau dibeli paksa. Saya nggak ngerti, tiba-tiba ada surat dan mereka minta saya tanda tangan. Diotas bekok. Sepanjang jalan ia terus bercerita dengan suara bergetar. Katanya, kalau saya nggak mau jual, tanah saya akan dianggap nganggur dan diambil alih. Saya cuma warisi itu dari almarhum suami saya, Pak. Aku menggenggam setang becak lebih kuat. Di hatiku mulai terasa panas yang lama tak muncul. Sudah pernah melihat permainan ini dulu bertahan lalu. Dan kini, ia kembali. Di kelurahan, antrean panjang. Banyak warga kampung mulai gelisah. Sebagian besar bingung dan marah. Di papan pengumuman, tertempel sebuah selebaran yang membuat bulu kudukku meremang. Pengembangan kawasan modern ramah lingkungan akan dimulai di area RW 03, 04, dan 05. Pemilik tanah harap menghubungi kantor pengadaan. Aku mengenali logo di bawahnya, sebuah perusahaan real estate baru. Tapi aku tahu siapa pemilik sesungguhnya. Namanya Gilang Rahmat, anak pejabat yang dulu pernah berseteru denganku secara diam-diam di masa lalu. Mereka datang lagi tapi kali ini, kampungku yang mereka incar. Malam harinya, di pos ronda, beberapa warga berkumpul. Katanya kalau kita jual sekarang, kita dapat harga tinggi. Kalau nunggu, bisa digusur dan gak dikasih apa-apa, kata Pak Darto, salah satu warga. Anak saya juga bilang, lebih baik pindah saja. Katanya, kampung ini gak akan bertahan lama. Wajah-wajah lelah dan bingung memenuhi ruangan. Aku hanya diam mendengarkan. Lalu pulang, membawa satu keputusan, aku tidak akan tinggal diam. Di rumah, aku membuka map biru itu lagi. Tapi kali ini, aku membuka bagian yang paling jarang kusentuh lembar. Perjanjian saham dan legalitas perusahaan yang dulu kubangun bersama sahabat lamaku. Sebelum aku menghilang dari dunia bisnis, aku sudah mencoba hidup tenang. Tapi kalau kalian datang mengganggu tanah orang kecil, maka kalian akan lihat siapa aku sebenarnya. Di atas meja, aku mulai menuliskan satu rencana besar. Keesokan paginya, seorang anak kecil datang kepadaku saat aku duduk di teras. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat. Tak ada nama pengirim. Isinya hanya satu lembar kertas. Tuan, kami tahu siapa Anda. Jika Anda ikut campur, semua yang Anda bangun akan kami bongkar dari akar. Diamlah, jika ingin hidup tenang. Aku tertawa kecil. Tak marah, tak kaget. Jadi mereka sudah sadar. Mereka lupa, aku bukan orang yang hidup dari rasa takut. Kadang, orang-orang datang membawa ancaman, mengira kita akan mundur. Tapi mereka lupa, orang yang diam bukan berarti lemah. Mungkin, ia hanya sedang mengasah senjatanya. Pagi itu, balai warga penuh sesak. Kursi-kursi plastik berderit dipenuhi wajah-wajah gelisah. Ada suara-suara sumbang, gumaman kecil, dan ketukan gelas kopi di meja kayu. Aku duduk di belakang, tidak bicara, hanya mendengarkan. Di depan, perwakilan dari pengembang seorang pria muda berdasi, berkacamata gelap berdiri, sambil menunjukkan gambar-gambar rancangan digital di layar proyektor. Kami akan ubah kampung ini menjadi kawasan modern. Ada taman, kafe, coworking, space. Harga tanah akan naik Bapak Kaibu, akan untung besar. Beberapa warga tampak kagum. Beberapa lainnya gelisah. Aku tahu, semua itu hanya kemasan. Isinya, penjarahan terselubung. Tiba-tiba, salah satu pemuda dari kampung elit yang ikut hadir, berdiri dan berkata lantang sambil menunjuk ke arahku. Maaf, saya cuma mau tanya, apa tukang becak juga punya hak suara dalam rapat ini? Ruangan mendadak hening. Semua menoleh padaku. Aku masih duduk diam, tersenyum tipis. Kalau suara tukang becak bisa menahan penggusuran, nanti saya juga mau jadi tukang becak aja, Pak.
tambahnya sambil tertawa kecil. Beberapa orang ikut tertawa, bahkan yang tidak sepenuhnya setuju dengan pengembang pun ikut terdiam tak ingin terseret. Tawa mereka mengiris. Tapi aku tidak bereaksi, tidak mengangkat suara, tidak berdiri, tenang saja. Kadang suara paling keras justru datang dari orang yang paling diam. You kept cool, tapi cukup untuk membuat ruangan kembali. Hening, di luar balai warga, aku melihat seorang ibu tua duduk sendiri. Air matanya menetes. Aku mengenalinya. Ia tinggal di gang paling ujung rumahnya kecil, hampir roboh. Saya nggak ngerti, Pak. Tadi mereka bilang saya harus pindah bulan depan. Saya nggak tahu harus kemana. Tanah itu saya warisi dari bapak saya. Aku jongkok di depannya. Bu, tidak semua yang bersinar itu emas. Dan tidak semua yang kotor itu tak berharga. Jangan jual rumah ibu. Kalau bisa, tahan. Saya bantu semampu saya. Ia hanya mengangguk. Wajahnya gemetar. Malam harinya, aku kembali ke meja kecilku. Map biru terbuka. Di sebilanya ada buku catatan. Tapi malam ini, aku menulis bukan dalam diam. Aku menulis dengan kemarahan yang dingin. Target, tanah RW 03 Utara. Pemilik, Pak Tamin, akan kutemui. Sendiri, bujuk agar tidak jual ke pengembang. Jika perlu, beli lewat koperasi Surya kembali. Lalu aku menulis satu kalimat besar di tengah halaman. Mereka tidak tahu, orang yang mereka hina hari ini adalah orang yang akan menentukan kemana kota ini berdiri esok hari. Sebelum tidur, aku duduk di teras rumah. Angin malam membawa bau hujan dari kejauhan. Bolu, kucing tuaku, mengeong dan melompat ke pangkuanku. Bolu, mereka pikir kita ini debu, tapi mereka lupa. Debu bisa berubah jadi badai kalau dia naik. Ke angin yang benar, aku menatap langit malam. Tidak ada bintang. Tapi, aku tahu. Pagi akan tetap datang. Pagi hari di kampung, suara ayam dan pedagang keliling bersahut-sahutan. Aku sedang menyapu halaman rumah, ketika sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan gang sempit. 4 pria muda berpakaian rapi turun, wajah mereka bukan wajah orang kampung. Salah, satunya berjalan mendekatiku sambil tersenyum. Wajahnya familiar, ternyata dia yang kemarin mengejekku di balai warga. Pak, saya datang bukan mau cari ribut, bos saya ingin bicara. Langsung. 4 mata, aku diam, tapi mengangguk. Kedang, tawaran yang paling beracun datang dengan bungkusan paling sopan. Tak lama, aku duduk di dalam sebuah kafe bergaya industrial di pusat kota. Pendingin ruangan membuat udara seperti tidak nyata. Di hadapanku duduk seorang pria berusia 40-an. Jas abu-abu terang, rambut klimis, dan jam tangan mahal mencolok. Nama saya Raymond. Kami tahu, Bapak adalah pemilik sah dari sebagian besar tanah di RW 03 dan RW 04. Kami juga tahu, Bapak selama ini diam. Ia tersenyum, sopan, tapi dingin. Kami siap membeli semuanya, 2 kali lipat dari harga pasar. Tunai, secret. Aku menatapnya, lama, lalu tertawa kecil. Jadi, karena saya tukang becak, kalian pikir saya akan langsung tergoda uang? Maaf, saya bukan tidak butuh uang, tapi ini bukan soal uang. Raymond menghela napas, tapi masih tenang. Pat, kita semua tahu, kampung itu akan berubah. Pertanyaannya hanya, apakah Bapak mau ikut dapat bagian, atau ditinggal sendirian? Aku mengambil kertas dari tas kecilku, sertifikat. Kalian pikir saya diam, karena tidak tahu apa yang kalian lakukan? Saya diam, karena saya sedang menunggu waktu yang tepat. Aku tinggalkan dia di kursi kulit mahal itu, dengan wajah tak lagi percaya diri seperti tadi. Keesokan harinya, kampung digemparkan. Aku mengumpulkan warga. Di pos ronda, aku membuka map besar dan menunjukkan tone tanah yang selama ini mereka tempati. Masih punya peluang diselamatkan. Saya tidak akan jual tanah saya. Token mereka lipat gandakan harganya. Dan saya tidak akan tinggal diam kalau mereka menipu kalian. Beberapa orang mulai sadar, beberapa menangis. Yang lain mulai bertanya, Pak, jadi kita bisa lawan? Bukan lawan, jawabku. Tapi kita bisa berdiri. Malamnya, ada surat terselip di bawah pintu, tertulis tangan, tanpa nama. Becakmu bisa dibakar, tapi mulutmu, jangan, diamlah. Aku menatap surat itu lama, lalu memasukkannya ke dalam map biru. Ternyata mereka mulai takut. Pagi itu, aku membuka kembali map biru warisan almarhum ayah. Di balik dokumen-dokumen tua, aku menemukan satu kartu nama yang dulu hampir kulupakan. Namanya Pak Nadi. Seorang pensiunan notaris yang pernah bersumpah tidak akan membiarkan kampung ini dijual sembarangan. Aku telepon dia. Saya tahu betul sertifikatmu sah, kata Pak Nadi lewat telepon. Tapi kau harus siap
Mereka bukan pemain kecil. Saya sudah siap, jawabku singkat. Di malam hari, aku mengundang 5 warga ke rumahku. Orang-orang yang selama ini juga diam, karena tahu tapi tak punya daya. Kami duduk melingkar. Di atas meja, peta kampung, salinan sertifikat tanah, dan rencana pertahanan hukum. Kidebuk mau melawan, kita mau bertahan. Mereka datang dengan uang, kita datangi mereka dengan undang-undang. Wajah-wajah yang awalnya takut mulai berubah. Ada nyala baru di mata mereka. Beberapa hari kemudian, kami mulai mengedukasi warga. Kami turun ke jalan, dari pintu ke pintu, menjelaskan hak mereka, menunjukkan salinan sertifikat, menuliskan nama-nama yang ternyata punya kekuatan hukum, tapi tidak pernah tahu. Selam. Ini kita dibodohi karena kita diam, kataku pada satu ibu. Sekarang, kita bicara, dan mereka akan mendengar. Tak lama, surat balasan datang dari pihak pengembang. Kali ini mereka menawarkan bukan hanya uang, tapi janji fasilitas, rusun, taman, bahkan beasiswa. Beberapa warga mulai goyah, tapi aku tahu, janji semanis apapun tak akan mengganti sejarah. Kampung ini yang akan terhapus. Aku berkumpul kembali dengan tim kecil kami. Kalau kita bertahan, kita harus tunjukkan bahwa kita tidak sendirian. Hari Minggu, pagi-pagi, kami menggelar acara gotong royong besar-besaran. Semua warga turun tangan membersihkan kampung. Menggakit pagar memasang ambel-ambel merah putih. Menulis spanduk bertuliskan, kampung ini milik kami. Surabaya. Tanpa lupa, TV lokal datang meliput. Dan sejak saat itu, kampung kami tak lagi jadi kampung sunyi yang mudah dibeli. Surat balasan dari pengembang bukan hanya sekadar tawaran tapi ultimatum. Jika sampai akhir bulan belum ada kesepakatan, maka pengosongan lahan akan dilakukan dengan atau tanpa persetujuan. Kalimat itu seperti guntur di siang bolong. Namun, aku tidak gentar. Hari itu juga, aku menghubungi Pak Nadi kembali. Aku menemui Pak Nadi di kantornya. Sebuah ruangan kecil di ruko tua. Meja kayu penuh berkas, bau kertas dan kopi yang menenangkan. Kami duduk, memeriksa lembar demi lembar sertifikat kampung. Lihat ini, katanya menunjuk satu halaman. Mereka tidak bisa menyentuh tanah ini tanpa dokumen yang lengkap, tapi kita harus resmi bersuara. Malamnya, kami berkumpul kembali di rumahku dengan bantuan Pak Nadi dan 2 warga yang lulusan hukum. Kami menyusun surat jawaban resmi untuk pihak pengembang, kalimatnya sopan, tapi tegas, dengan referensi undang-undang, hukum pertanahan, dan bukti kepemilikan asli. Kalau ini tidak cukup menghentikan mereka, kataku sambil menandatangani, maka kita akan bicara di forum yang lebih tinggi. Tak cukup hanya dengan hukum, aku sadar, kami perlu suara. Aku mengetuk pintu RW, lalu kelurahan, lalu menghubungi satu-satu teman lama yang dulu pernah jadi wartawan lokal. Aku mengajukan audiensi terbuka ke DPRD kota. Kami cetak brosur kecil, berisi sejarah kampung ini, disebar di pasar, di warung, di jalan-jalan. Kampung ini bukan hanya tanah. Ini cerita, ini Tak lama kemudian, surat tuduhan palsu datang dari pihak pengembang. Mereka menyatakan, sebagian besar warga tidak memiliki dokumen sah, dan menyebar rumor bahwa kampung kami akan dijadikan tempat proyek nasional. Sebagian warga mulai gelisah, sebagian lagi mulai diam. Tapi, aku tahu, ini hanya gertakan. Kalau mereka bisa memakai kertas untuk menakuti kita, kataku, kita juga bisa memakai kertas untuk melindungi diri kita. Hari-hari berlalu, dan suasana kampung mulai berubah. Sebagian warga masih aktif berkumpul bersama kami, mengikuti perkembangan dan mendukung perjuangan. Namun sebagian lainnya mulai jarang muncul. Di warung kopi, bisik-bisik mulai terdengar. Engepain, dilawan, toh kalau dibangun juga kita dapat ganti untung. Katanya yang ikut Pak Becak malah nggak dapat apa-apa. Aku hanya bisa menatap kosong dari kejauhan. Hati terasa berat. RW akhirnya mengadakan pertemuan terbuka. Ruang serbaguna kecil penuh warga. Aku berdiri menjelaskan bahwa perjuangan ini legal, bahwa kita punya dasar kuat. Tapi, Pak Bambang, warga yang dikenal dekat dengan pengembang Enketengen, tapi kelak proyek ini gagal gara-gara kita nolak, kita nggak akan dapat apa-apa. Justru mereka yang mau pindah duluan, yang akan diberi kompensasi besar. Suasana menjadi panas. Suara mulai meninggi. RW berusaha menenangkan, tapi keretakan sudah muncul. Malam harinya, aku mendengar kabar dari anak-anak muda kampung. Ternyata ada warga yang diam-diam mulai menandatangani surat persetujuan pengosongan lahan secara pribadi. Mereka bahkan diberi uang muka tanda jadi,
Aku duduk termenung di teras. Rumah? Apakah aku egois karena melawan arus? Apakah mereka benar? Dan aku hanya idealis tua yang keras kepala? Pagi-pagi, saat aku bersiap narik becak, sebuah motor berhenti di depan rumah. Ternyata Yayan, teman lamaku dari masa muda, kini seorang wartawan senior. Kampungmu ini unik, banyak media luar tertarik. Boleh aku angkat ceritamu? Aku terdiam. Kau tahu, Yan? Yang sulit bukan bicara keluar, tapi menjaga agar orang dalam tidak saling meninggalkan. Akhirnya, aku dan beberapa warga menggagas pertemuan kecil. Bukan untuk melawan, tapi mendengarkan. Kami undang warga pro dan kontra. Kami tidak ingin saling memaksakan. Kami hanya ingin satu, transparansi dan keadilan. Kami ingin tahu, apakah semua warga tahu isi perjanjian? Apakah nilai ganti rugi benar adil? Apakah ada pilihan bagi yang ingin tetap tinggal? Kami ingin kembali duduk bersama, bukan sebagai dua kubu, tapi sebagai satu kampung. Aku sedang memeriksa becakku yang mulai aus di bagian rodanya, ketika seseorang mengetuk pagar rumahku. Dua petugas dari perusahaan pengembang, mengenakan seragam rapi, dan membawa map coklat. Kami hanya menjalankan tugas, Pak. Ini surat peringatan terakhir. Batas waktu pengosongan tinggal 7 hari. Surat itu tebal, penuh cap, dan salinan hukum. Tapi yang paling menusuk bukan huruf-huruf itu, melainkan tatapan iba dari petugas yang bahkan tak berani menatap mataku lama-lama. Aku mengangguk, tenang, tapi dalam hati, badai sedang mengamuk. 3 rumah tetangga sudah kosong hari itu. Satu persatu warga mulai menyerah, pindah dengan truk kecil dan dus-dus kardus penuh barang kenangan. Aku menatap rumah-rumah itu. Sunyi, bekas paku di dinding, cat mengelupas, dan suara langkah kaki. Terakhir yang menyisakan gema hampa. Apakah benar aku terlalu keras kepala? Malam harinya aku kembali narik becak, menyusuri kota yang seolah tak peduli, lampu-lampu jalan temaram. Orang-orang sibuk mengejar waktu. Di antara penumpangku malam itu, ada seorang wanita paruh baya. Ia mengenaliku. Pak, dulu sampean pernah nganter saya ke rumah sakit saat anak saya sakit. Gratis. Sampean gak pernah minta imbalan. Ia tersenyum, sambil memberi ongkos lebih dari yang semestinya. Aku hanya bisa mengangguk dan menahan tangis. Di tengah kegelapan, ada cahaya kecil yang menghangatkan. Tada, di warung kopi, suara-suara mulai bergema lebih keras. Pak, rumah sampean itu bisa buat hidup nyaman sampai tua kalau dijual. Sudahlah, jangan keras kepala. Aku tidak marah, tidak membalas. Aku hanya menatap kopi yang sudah dingin di depanku. Karena aku tahu, yang kupertahankan bukan hanya rumah, tapi juga harga diri dan sejarah. Malam itu, aku memandangi map biru yang selalu kujaga. Isinya, sertifikat, surat hak milik, peta kampung, sejak tahun 80-an, dan 1 lembar nota pembelian becak pertamaku. Aku tahu, besok adalah batas akhir, dan aku sadar, semua usaha sudah kulakukan. Satu-satunya jalan terakhir adalah membuka identitas asliku. Kartu yang tak pernah kugunakan selama ini. Aku mengambil ponsel, menghubungi seseorang yang nomor ponselnya hanya kusebut dalam doa. Halo mas, aku siap, tolong atur pertemuan. Rahasia yang selama ini kusembunyikan. Pagi itu, aku duduk di ruang tengah rumahku. Beberapa orang duduk bersamaku. Mas Andri temanku dari Jakarta, seorang pengacara muda, dan seorang jurnalis lokal. Map biru tua, yang selama ini kusimpan rapi, kini terbuka di hadapan mereka. Ini bukan sekadar surat tanah. Ini sejarah. Kampung ini dulunya tanah milik keluarga ayah saya, yang dihibahkan pada warga sejak tahun 1983. Mereka terdiam, tak percaya. Aku menggeser secarik foto lama. Ayahku bersama lurah lama dan para sesepuh kampung, lengkap dengan surat hibah yang sah secara hukum. Mas Andri menatapku. Pak, sampean siap buka semuanya ke publik? Aku mengangguk. 2 hari kemudian, aku duduk di becakku. Kamera dari salah satu media lokal merekamku. Saya memang narik becak, tapi bukan karena saya miskin. Saya ingin hidup dekat dengan warga. Saya ingin mengamati, membantu, dan menjaga kampung ini. Karena kampung ini dulunya milik orang tua saya. Video itu diunggah ke media sosial. Dalam waktu 3 jam, sudah lebih dari 100.000 tayangan. Akun-akun media lokal dan nasional mengangkat kisahku. Tukang becak ini ternyata pemilik asli tanah sengketa. Pengakuannya bikin merinding. Crazy Rich Surabaya yang sederhana terungkap dari dalam becak tua. Di kolom komentar, ribuan orang mendukungku. Banyak yang menulis, "Salut Pak!" Orang besar yang bersahaja. Beberapa hari kemudian, tim pengembang yang biasanya percaya diri mulai gelisah. Mereka mendatangi rumahku dengan wajah muram. "Pak, mungkin kita bisa bicarakan ulang." Tanpa bawa media,
atau pengacara. Aku hanya menatap mereka dan berkata pelan, "Sekarang, warga kami punya suara. Saya bukan siapa-siapa. Tapi mereka tahu sekarang, saya tidak sendiri." Di balai RW yang dulu hanya penuh ketegangan, kini warga duduk melingkar tertaib, mendengarkan dan menyuarakan harapan. Kami tidak menolak pembangunan, tapi kami ingin dilibatkan. Kami ingin tetap tinggal. Kami ingin hidup berdampingan, bukan digusur. Sorak setuju terdengar dari seluruh penjuru ruangan. Aku hanya diam, duduk di sudut. Air mataku mengalir pelan, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya mereka berbicara. Kampung kami pagi itu berbeda. Udara sejuk membawa aroma semangat baru. Warga tak lagi berjalan dengan wajah khawatir. Mereka berbicara, tersenyum, dan menyapa satu sama lain seperti dulu. Di depan rumahku, becak merahku berdiri. Masih dengan rantai berderit, tapi hari ini dia terlihat gagah. Aku mengelus gagang kayunya dan berkata dalam hati, "Kita sudah sampai sejauh ini." Sore hari, surat resmi dari pihak pengembang datang. Isinya, pihak pengembang akan menunda proyek penggusuran hingga dilakukan kesepakatan bersama antara warga dan perusahaan secara adil dan terbuka. Ada segel resmi dan ada tanda tangan. Aku menatap surat itu lama. Aku tidak menangis, tapi dadaku bergetar. Pagi-pagi, aku menarik becak lagi. Bukan untuk narik penumpang, tapi untuk antar anak-anak sekolah dari gang sempit ke jalan raya. "Pak, becaknya lucu. Warnanya merah. Pak, besok jemput aku lagi, ya." Anak-anak itu tertawa. Aku tertawa. Seorang ibu menyapaku. "Pak, saya dulu nggak tahu kalau Bapak pemilik aslinya." Aku hanya mengangguk. "Yang penting kita sama-sama tinggal di sini, Bu." Rumahku tetap rumah kayu tua, tapi di depan pagar kini ada papan kecil dari kayu jati bertuliskan, "Pos Ronda Becak Merah, titik kumpul warga kampung Wonosari setiap malam." Warga berkumpul, minum kopi, rapat kecil, atau sekadar ngobrol. Sekarang mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri, dan aku akhirnya bisa duduk tenang di pojok rumah dengan secangkir kopi hitam yang tak lagi pahit. Kekayaan bukan soal harta, tapi tentang bagaimana kita bisa membuat orang lain merasa aman, dihargai, dan tidak ditinggalkan. Dulu aku menarik becak untuk hidup. Kini, aku menarik becak untuk menjaga mereka tetap tinggal. Sendiri. Anak-anak, lampu jalan yang mulai menyala, becak merah diparkir, dan aku duduk dengan tenang, akhirnya menyadari satu hal. Nama baik bukan datang dari pangkat atau uang, tapi dari pilihan untuk tetap tinggal saat yang lain memilih pergi. Duduk di hadapan kamera, aku merasa kikuk. "Pak Darso, bagaimana rasanya menjadi viral dan disegani, padahal Bapak hanyalah seorang tukang becak?" Aku tersenyum pelan. "Saya memang tukang becak, tapi saya bukan hanya tukang becak. Saya juga warga kampung ini, saya bagian dari mereka. Yang saya lakukan hanya tetap tinggal saat semua orang memilih pergi." "Bapak punya pesan untuk Indonesia?" Aku diam sejenak, lalu menatap kamera. "Jangan remehkan orang kecil, karena kadang yang kecil itu menyimpan yang paling besar. Cinta dan keberanian untuk bertahan." Di balai kota, aku menerima piagam. Panggung kecil, bendera merah putih berkibar. Wali kota berkata, "Pak Darso telah menunjukkan bahwa pahlawan bisa datang dari mana saja, bahkan dari becak tua di gang sempit Surabaya." Tepuk tangan membanjiri ruangan, tapi aku menatap jauh. Yang kupikirkan cuma satu hal, rumah kecilku, dan warga yang kini bisa tidur tanpa rasa takut. Aku tak pindah rumah, aku tak beli mobil, aku tetap di sini, bersama becakku. Setiap sore, anak-anak kampung mendatangiku, meminta cerita. "Pak, ceritain lagi dong waktu Bapak lawan penggusuran itu." Dan aku selalu tertawa. "Lawan? Tadak. Saya cuma gak mau lari." Warga sekarang gotong royong, bangun taman kecil, di tengahnya ada replika becak merah, dan plakat bertuliskan, "0 harapan warga." Terima kasih, Pak Darso. Aku bukan siapa-siapa, tapi ketika aku berdiri untuk kampungku, aku jadi sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Orang bilang, uang membuat orang dihormati, tapi bagiku, yang membuatku disegani adalah saat aku berhenti hidup. Hanya untuk diriku sendiri. Namaku Darso, becakku merah, kampungku Wonosari, dan ini adalah rumahku selamanya. Semua orang akhirnya tahu bahwa kadang orang paling sederhana menyimpan kekuatan paling luar biasa.